Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik Taudih wa Bayan karya Syekh Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Kita pada hari ini alhamdulillah pertemuan ke-88. Masya Allah. Di kitab ini masih di pembahasan akhir-akhir nahwu ini ya. Sekarang kita akhir-akhir dari nahwu. Karena setelahnya nanti sorof. Jadi fokus sorof nanti setelah idhofah, kemudian ada isim beramal-amalan fi'il, kemudian tawabi. Kalau sudah sorof itu biasanya bait syairnya lebih banyak kita baca daripada nahwu. Kita lanjut. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. Ini yang beliau katakan berikutnya. Wala yudhafusmun lima bihit tahad. Isim tidak dapat diidhofakan kepada lafaz yang sama maknanya dengannya. Lima bihit tahad maknan. Terhadap lafaz yang sama dengannya maknanya. Wa awwil muhiman idwaroda. Takwilkan adanya lafaz lain apabila didapati hal ini. Jadi ketika beda lafaz sama makna, tidak boleh untuk idhofakan kata itu ke situ. Paham kan? Tapi kalau ada idhofah kata yang semakna, maka ketahuilah kata itu bermakna lain. Paham kan? Karena masa diidhofakan sesuatu bagiannya. Kan tidak bisa. Ini ilmu yang belum pernah kita dapat di sebelumnya. Kan hanya disinggung di Alfiyah Ibnu Malik. Fadhal. مقال الشاري حفظه الله تعالى والبصريون يمنعون إضافة الاسم لما اتحد معه في المعنى وإن اختلف في اللفظ ويقولون الإضافة تفيد التخصيص أو التعريف والشيء لا يستفاد التعريف أو التخصيص من نفسه وما جاء من كلام العرب فيؤول نحو جاءني سيد كرز فيؤول على أن المراد بالأول المسمى والثاني الاسم أي جاءني مسمى هذا الاسم وهكذا إضافة الموصوف إلى الصفة لا تجوز وإذا جاءت فتؤول على تكرير المضاف محذوف نحو صلاة الأولى أي صلاة الساعة الأولى صلاة الساعة الأولى مسجد الجميع أي مسجد المكان الجامع وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك لأنه وإن اتحد في المعنى فقد اختلف في اللفظ فينزل الاختلاف في اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى وهذا الذي ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل وهذا الذي ورد في القرآن كثيرا قال تعالى حق اليقين وقال عز وجل ولدار الآخرة وقال عز وجل وحب الحصيد وقال عز وجل حبل الوريد. Baik, Masya Allah. Kata beliau langsung ya. Beliau tidak bilang berselisih antara Basro dan Kufah. Beliau langsung katakan Al-Basriun, orang-orang Basroh, yamna'un, mereka tidak membolehkan idhofatul ism, penyandaran isim lima tahada ma'ahu fil makna, dengan apa yang sama dengannya dalam sisi makna. Wa in ikhtalafa al-lafdhu fil lafdhi, walaupun berbeda lafaz. Walaupun berbeda lafaz sama makna, orang Basro tidak membolehkan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan alasan orang Basro. Al-idhofatu tufidu taksis awit ta'rif. Idhofah itu kan memberikan faedah pengkhususan
atau pema'rifatan. Wa syai' la yastafidu ta'rif awit taksis min nafsi. Paham kan alasannya? Sesuatu itu tidak mungkin dia mengambil faedah pema'rifatan atau pengkhususan dari dirinya. Kan dia akan mendapatkan faedah pengkhususan dari yang lain. Dia akan mendapatkan faedah pema'rifatan dari yang lain. Bukan dari dirinya sendiri. Paham kan? Dari dirinya sendiri bukan. Iya. Makanya kata mereka seperti itu. Wa maja'a min kalamil arabi fayu awal. Apa yang datang dari kalam orang Arab, ya, dari hal tersebut, datang misalnya kalam orang Arab dari hal tersebut, maka ditakwil. Nah contoh, ja'ani Sa'idu kurzin. Ini kan Sa'id adalah kurz. Satu kan? Sa'id itu siapa? Kurz. Kurz itu siapa? Sa'id. Kan itu lakopnya, gelarnya. Berarti satu orang. Fayu awal ala annal murad bil awal, maka ditakwil yang diinginkan dengan yang pertama, al-musamma adalah yang diberi nama, wasani al-ism, yang kedua namanya. Maksudnya, ja'ani musamma hadal ism, datang kepadaku yang diberi nama dengan nama ini. Paham kan? Sa'id yang diberi nama, kemudian kurz adalah namanya. Ditakwil begitu jadinya. Ditakwil seperti itu. Bahakada idhofatul mausuf ila sifah. Sama juga ini. Demikian pula kalau antum idhofah sifat mausuf yang disifati kepada sifatnya. Paham kan? Iya, ini sebenarnya na'at man'ut. Tapi diidhofakan modelnya. Diidhofakan modelnya. Sama juga. La tajuz, tidak boleh. Wa idha ja'at fatu awal. Kalau datang, maka ditakwil juga. Ala takdir mudhafin mahdhuf. Di atas pentakdiran mudhaf yang dihilangkan. Nah contoh ya, sholatul ula. Ini kan sebenarnya as-sholatu al-ula. Sholat yang pertama. Kan begitu asalnya. Ini na'at man'ut ini. Tapi malah didatangkan dalam bentuk apa? Mudhafun ilaih. Sholatul ula. Ay sholatus sa'atil ula. Jadi hilang mudhafun ilainya, maka na'at menduduki kedudukan mudhaf ilaih. Paham maksudnya? Itu dia. Masjidul jami ai masjidul makanil jami. Jadi asalnya masjid al-jami itu na'at. Asalnya al-jami itu na'at. Iya, karena yang diinginkan dengan al-jami adalah masjid. Karena orang menamakan juga masjid apa? Jami. Iya, masjid itu dinamakan jami karena tempat berkumpul. Dinamakan masjid karena tempat sujud. Paham kan? Jadi kadang orang bilang mau ke mana? Jami. Ilal jami. Ilal jami artinya apa? Ke masjid. Jadi kalau antum bilang masjidul jami, berarti antum idhofakan masjid ke jami, idhofah kepada apa? Dirinya. Idhofah kepada dirinya. Kan begitu kan? Maka ditakwil. Ditakwil. Masjid al-makanil jami. Ini orang Basra. Jadi kalau datang yang mengesankan itu menyangka, memberikan sangkaan ke situ, nah maka dia ada takwilnya. Wadhahabal kufiyun ila jawazi dzalik. Kalau orang Kufah mengatakan boleh hal itu. Li'annahu wa in ittahada fil ma'na. Karena walaupun keduanya sama dari sisi makna, faqad ikhtalafa fil lafzi, maka keduanya telah berbeda dalam lafaz. Sehingga tidak perlu ditakwil-takwil lain. Fayinazzalul ikhtilafu fil lafzi, maka didudukan perbedaan dalam lafaz manzilatal ikhtilaf fil makna, seperti kedudukan berbeda dari sisi makna. Jadi mereka begitu. Bedanya lafaz sama dengan beda makna. Jadi kita tidak melihat ke maknanya yang sama, tapi kita melihat ke lafaznya yang berbeda. Berarti sebenarnya bisa dikatakan khilafnya orang Basra sama khilafnya orang Kufah ini khilaf lafzi. Paham khilaf lafzi? Khilaf lafzi itu khilaf dalam mengungkapkan. Satu bilang tidak boleh karena melihat ke makna. Ya kan? Orang Basra kan melihat sama maknanya, sehingga tidak boleh diidhofakan pada setelahnya. Orang Basra kenapa? Orang Kufah bilang apa? Boleh karena yang dilihat bukan arti. Yang dilihat apanya? Lafadznya. Jadi satu lihat ke arti, satu lihat ke lafaz. Berarti hilang lafzi.
Hilang khilaf lafzi, khilaf dari sisi melafadzkan, menyebutkan alasannya. Iya. Wahada alladhi dhahaba ilaihi Ibnu Malik. Inilah yang Ibnu Malik berpendapat dengannya. Tashil, dalam kitab beliau Tashil. Wahada alladhi warada fil Qur'an. Inilah yang ada dalam Al-Quran. Kathiron. Banyak. Iya. Ada catatan di bawah itu penting. Qala Shinqiti rahimahullah, inna idhafata syai' ila nafsihi ma'aktilafil lafdhain uslubun arabi. Iya. Mengidhofakan sesuatu kepada dirinya bersamaan dengan bedanya dua lafaz itu uslub Arabi. Tidak masalah. Pendapatnya orang Kufah tidak masalah karena memang asalnya tidak ditakwil. Itu sebenarnya pendapat orang Kufah di sini lebih cocok kan asalnya tidak ditakwil. Tidak ada penghilangan. Tidak ada penghilangan. Lihat contohnya firman Allah Ta'ala, hakul yakin. Ya, hak itu yakin, kan begitu. Tapi karena beda lafaz diidhofakan. Iya, waladarul akhirah. Ya, tidak perlu dar itu negeri akhirat. Memang. Tidak perlu tambah kata akhirat tapi diidhofakan. Demikian pula wahabbal hasid. Hab itu biji, hasid itu ke biji, sama ini. Tapi diidhofakan karena beda lafaz. Wahablul warid, al-warid itu kan sama tali. Paham kan? Hablu juga tali. Jadi sama ini tapi diidhofakan. Jelas ini kan? Jadi pendapat yang kedua ya itu lebih kuat. Walaupun Ibnu Malik sendiri di bait syair ini belum pilih Basrah. Tapi dalam Tashil belum pilih Kufah. Dari mana kita tahu dia pilih Basrah di bait syair? Itu dia bilang wala yudhafus mun lima bihit tahat ma'nan wa awwil muhiman idza warada. Paham kan? Itu belum berpendapat siapa itu? Basrah. Tapi di Tashil belum berpendapat lain. Di Tashil belum berpendapat seperti pendapatnya siapa? Orang Kufah. Seperti pendapatnya orang Kufah. Antum jelas ini pembahasan? Ini yang belum katakan. Iya. Yang jelas antum mau pilih yang manapun bedanya kalau Kufah tidak perlu takwil. Kalau Basrah butuh di takwil. Iya. Terus. Sama qala Nadim rahimahullahu ta'ala, wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Masya Allah. Faedah. Kata beliau wa ba'dul asma' yudhafu abada wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Sebagian isim selalu datang sebagai mudhaf. Jadi ada di sana isim selalu mudhaf. Ada di sana isim selalu dia sebagai mudhaf. Iya. Abada selama-lamanya ya. Wa ba'du dha dan sebagian lainnya ya dari jenis isim juga ini qad ya'ti lafdhan mufrada. Kadang juga datang mufrad, maksudnya tanpa mudhafun ilai. Paham ini kan? Iya. Sebagian isim kadang dia selalu mudhaf. Tapi kadang juga sebagian yang lainnya senantiasa datang dalam keadaan apa? Mufrad. Mufrad di sini malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Bukan mufrad malaysa mutsanna wala majmu'ah, bukan. Bukan juga malaysa jumlah wala syabih bil jumlah, bukan. Ini mufrad lawan dari mudhaf atau syabih bil mudhaf. Terus Kama qala Syari hafizahullah ta'ala, hunaka asma'un mulazimatun lil idhafah wa hiya ala naw'an. Awalan asma'un mulazimatun lil idhafati lafdhan wa ma'nan ka inda walada wa siwa wa qusara syai' wa ayyul kamaliyah. ثانيا أسماء ملازمة للإضافة معنى أي أنه قد يحذف المضاف إليه لفظا ويأتي تنوين يدل عليه ككل وبعد وأي الشرطية والاستفهامية والموصولة فتقول كل رجل جالس وكل جالس. Kata beliau di sana ada beberapa isim selalu mudhaf dan dia terbagi dua ya. Ada isim selalu mudhaf, lafaz dan maknanya seperti inda, lada, siwa, qusara syai', ayyul kamaliyati. Ini. Dah? Lafaz-lafaz ini inda, lada, siwa, qusar.
Ayu. Paham kan? Ini lafaz selalu mudhaf. Makanya ayu ketika menjadi alat penjazm dua fi'il, ada isim dulu setelahnya dalam fi'il. Ayu kitabin taqra. Kenapa bilang begitu? Kenapa harus ada dulu kitab? Karena ini kata ayu, di sini kita dapat ilmu. Ini ayu selalu mudhaf. Setelahnya selalu ada mudhafun ilai. Iya, demikian pula siwa, lada, siwa kan alat istitna. Cuma bedanya dengan goir boleh tidak ada mudhaf nilainya. Tapi kalau siwa selalu ada mudhafun nilainya. Demikian pula kusor, demikian pula ayu, sama tadi. Ya, ini yang pertama. Ada asmaun mulazimatul idhofah makna. Tapi ada juga jenis isim selalu idhofah tapi maknanya bukan lafadznya. Bukan lafadznya. Maksudnya annahu qad yuhdaful mudhaf ilai lafdhan. Kadang dihilangkan mudhaf nilainya secara lafaz wa ya'ni tanwinun yadullu alaih. Dan kalau dihilangkan mudhaf nilainya secara lafaz, datang tanwin yang menunjukkan atasnya. Artinya kalau tanwin berarti hilang mudhaf nilainya. Kalau tidak tanwin berarti ada mudhaf nilainya, tapi walaupun dihilangkan lafaz. Jadi nanti kembali ke niat. Ada atau tidak? Dia tanwin atau tidak, itu dia. Seperti apa itu yang lafaz yang begitu? Kul dan ba'at. Demikian pula wa ayyu asyartiyah wal istifhamiyah wal mausulah. Ayyu juga. Ayyu syartiyah, ayyu istifhamiyah, ayyu mausulah juga begitu. Sering datang idhofah, tapi kadang dihilangkan. Antum bilang ayyun. Ayyun. Fatakul antum katakan kullu rajulin jalisun wa kullun jalisun. Lihat tak? Antum bisa bilang kullu rajulin jalisun. Ada mudhaf nilainya. Kadang juga dihilangkan wa kullun jalisun. Paham kan? Iya, sama juga dengan ba'd, sama juga dengan ayyu. Ya, dipahamkan? Ini lafaz yang tidak selalu mudhaf. Terus ثم قال النادم رحمه الله تعالى وبعد ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوهدى لبيه ودواليه سعديه وشدا إيلاء سعدي للبي. Ila'u yadai. Ulang wasyadda ila'u. Wasyadda iyala'u. Ila'u. Terus iyala'u. Terus Yadai li labbai. Baik. Ini langsung dua karena bait kedua contohnya. Kata beliau wa ba'du ma yudhafu hatmanin tana ila'u husman dhahiran haitsu waqa. Sebagian pada kata yang selalu menjadi mudhaf tidak dapat masuk pada isim dhahir. Ila'uhu masuknya imtana terhalang. Ila'uhu masuk pada isman dhahiran, isim dhahir. Haitsu waqa jika ada. Jika ada kawahda labbai dawalai sa'dai wasyadda ila'u yadai lilabbain. Yaitu seperti 4 lafaz ini. Wahda, labbai, dawalai, sa'dai. Dan dianggap syad yadai yang mengikuti labbai. Wasyadda dan dianggap syad kata yadai masuk pada kata apa? Labbai. Ini lafaz-lafaz yang selalu jadi mudhaf. Selalu jadi mudhaf tapi tidak masuk pada isim dhahir. Artinya selalu mudhaf nilainya itu adalah siapa? Dhamir. Seperti wahdahu. Jarang itu antum dapatkan setelah wahdah isim dhahir. Demikian pula labba, labbaika. Jarang itu bilang labbai Muhammad, labbai Zaid. Selalu dhamir. Demikian pula dawalai, sa'dai. Selalu sa'daik, dawalaik. Selalu itu. Ini sebagian isim yang selalu mudhaf, tapi mudhafnya selalu bukan kepada isim dhahir. Terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وبعض الأسماء التي يضاف يمتنع إيلاؤها اسما ظاهرا أي يمتنع أن يكون المضاف إليه اسما ظاهرا
وإنما يكون ضميرا دائما نحو لبيك دواليك وسعديك. صورتها صورة المثنى ومعناها التكرار، وهذه تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف. لبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة. سعديك أي سعدا بعد سعد، والسعد هي البركة هو هو البركة واليمن. baik. Kata beliau sebagian isim yang diidhofakan tidak boleh masuk pada isim dhohir. Yaitu tidak boleh mudhof nilai isim dhohir. Kalau ini jelas sebenarnya. Tidak lain dia selalu menjadi domir. Contohnya labbaik, dawalaik, sa'adaik. Bentuknya bentuk musanna tapi maknanya adalah at-takror, pengulangan. Artinya labbaik, saya menjawab kamu setelah saya jawab. Artinya saya jawab dengan ulang. Ketika dia bilang labbaik, saya jawab setelah jawab. Iya. Sama, dawalaik, sa'adaik, bentuknya bentuk musanna tapi maknanya pengulangan. Dan ini di-i'rab sebagai maf'ul mutlak untuk fi'il mahdhuf. Ini sekarang juga kita sudah dapat juga i'rabnya labbaika. Kenapa mansub? Iya, kenapa mansub? Itu bentuknya seperti musanna dihilangkan nunnya. Di-i'rab sebagai maf'ul mutlak untuk fi'il mahdhuf. Untuk fi'il mahdhuf. Labbaik ay ujibuka ijabatan ba'da ijabah. Saya menjawabmu dengan jawaban setelah jawaban. Artinya saya menjawab selalu jawaban. Sa'daik, sa'dan ba'da sa'din. Wa sa'ad apa itu? Al-barakah wal yum. Keberkahan dan kebaikan. Keberkahan dan kebaikan. Jadi sa'daik, ya, ba'da sa'din. Sa'ad ba'da sa'ad. Keberkahan setelah keberkahan. Keberkahan setelah keberkahan. Terus. ثم قال حفظه الله تعالى: دواليك أي تداولا وتناوبا على طاعتك. لبي Terus. لبي ودوالي وسعدي لا تضاف إلا إلى الضمير المخاطب، وإضافتها إلى الظاهر شاذا. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: وشد إيلاء يدي للبي. قال الشاعر: دعوت لما نابني مسورا فلبي يدي مسوري. Terus. الشاهد إضافة لبي إلى يدي، وهذا شاذ لأن لبي لا تضاف إلا إلى الضمير المخاطب خاصة، أما وحده فتضاف إلى المتكلم والمخاطب والغائب فتقول وحدنا وحدك وحده. Masya Allah, faedah. Dawalaik tadawulan wa tanabuban ala ta'atik. Selalu di atas ketaatan kepadamu. Dawalaik, saya selalu taat kepadamu. Labbai, dawalai, sa'adai, itu tidak pernah diidhofakan kecuali pada domir mukhatab. Faedah ini ya, faedah kedua ini. Jadi faedah pertama tadi, dia tidak pernah idhofah kepada isim dohir. Selalu domir. Terus sekarang antum dikasih faedah. 3 lafaz ini, labbai, dawalai, sa'adai, tidak pernah diidhofakan pada domir mukhatab. Ka, makanya selalu labbaika, dawalaika, sa'adaik. Dan idhofahnya kepada isim dohir syad dianggap salah, menyelisih teori. Walihada qala an-nadhim wa syadda ila yadai lilabba. Jarang syad masuknya yadai untuk labba. Yadai labba, begitu masuk pada isim dohir. Qala syair da'autu lamma nabani miswara falabba yadai miswari. Lihat, ini syad. Karena labba masuk pada siapa? Isim dohir, itu yadai atau yada, sama. Syahidnya adhaf labba ila yadai. Syahidnya adalah dia idhofakan labba kepada yadai. Wahada syadun, ini syad. Lianna labba la tudhaf illa ila dhamiril mukhatab khassah. Karena labba tidak pernah diidhofakan kecuali pada dhamir, itu pun dhamir mukhatab secara khusus. Amma wahda, adapun wahda kan dari 4 lafaz tadi. Adapun wahda, maka dia diidhofakan kepada dhamir mutakallim, mukhatab dan ghaib. Kalau wahda umum. Kamu katakan wahdana, wahdaka, wahdahu. Yang sering kita jumpai kan wahdahu. Tapi bisa wahdaka, wahdana. Boleh. Dibolehkan. Nih ya, boleh juga wahdi dalam keadaan sahih sendiri. Cuman i'rabnya nanti tetap sebagai apa?
hal, tetap sebagai hal. Terus ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ wa maka it إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أدف جواز النحو حين جاء نبذ. Ini berikutnya lagi. Iya. Wa alzamu idhofatan ilal jumal. Jadi ada di sana selalu mudhof tapi bukan ke mufrad. Mudhofnya malah ke jumlah. Selalu mereka mewajibkan idhofah kepada jumlah. Bagi lafaz apa itu? Haitsu. It. Dan it jika ditanwin ya wa in yunawwan jika dia ditanwin itu it yuhtamal. Maka mengandung kemungkinan apa itu? Setelahnya ifradu id wa ma kaid makna kaid. Ya. Dia bilang selalu kemungkinan bentuk id adalah mufrad. Itu tidak sebagai mudhaf. Jadi kalau antum baca tanwin tentang id ini menjadi idan misalnya. Iya. Idan atau hina idin antum tanwin maka dia mufrad. Wa maka id makna. Dan apa yang semakna juga dengan seperti id maka diperlakukan seperti id. Kaid. Itu hamzanya salah itu ya. Wa maka id kaid. Oh ya, wa maka id maknan kaid. Dan apa yang semakna dengan id maka seperti id. Itu salah hamzanya itu ya. Dihapus. Iya. Masuk itu hamzanya ya. Seharusnya tidak ada. Itu yang setelahnya itu. Iya. Kaid saja. Terus setelahnya lagi kata beliau adib jawazan nahwu hina janubid. Dibilang yakni boleh diidofakan seperti dalam bentuk janubid, hina janubid. Hina janubid. Itu hina jaa nubida. Ini maksudnya contoh seperti id, yaitu hina. Contoh seperti id adalah apa? Hina. Kan belum bilang tadi, apa yang seperti id, maka perlakukan seperti id. Paham kan? Apa yang seperti id maknanya, maka perlakukan seperti apa? Id. Artinya diidopakan juga kepada siapa? Jumlah. Diidopakan pada jumlah juga sama. Itu belum contohkan haitsu. Hina. Belum contohkan apa? Hina. Kan hina kan sama dengan maknanya siapa? Id. Terus. قال الشارح حفظه الله تعالى حيث وإذ تلزم الإضافة إلى الجمل وتكون الجملة بعدها في محل جر بالمضاف وتدخل على الجملة الفعلية والاسمية تقول جلست حيث جلس زيد وجلست حيث زيد جالس وقد تجر المفرد قليلا وبعدهم جعله شاذا أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا وإذ كذلك تجر الجمل الاسمية والفعلية قال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل وإن ينون يحتمل أي تميزت إذ عن حيث بأنها قد تنون نحو حينئذ وساعتئذ فإذا نونت فيجوز إفرادها لكن الإضافة تكون معنوية والتنوين يكون نيابة عن جملة وعوضا عنها فتقول جاء زيد وحينئذ قمت والمراد حين جاء زيد قمت. Masya Allah. Kata beliau haitsu dan id dua pertama ya. Talzamul idhofah ilal jumal faedah. Dia selalu mudhof kepada apa? Jumlah. Ba'dah setelahnya fi mahalli terus watakunul jumlatu ba'daha fi mahalli jarrin bil mudhaf. Dan jumlah setelahnya berada dalam kedudukan jar ya mudhaf ilaih. Wa tadkhulu ala jumlah fi'liyah wal ismiyah.
dan bisa masuk pada jumlah fi'liyah dan ismiyah. Kamu katakan jalastu haitsu jalasa Zaid fi'liyah wa jalastu haitsu Zaidun jalis ismiyah. Wa qad tajurrul mufrad qalila. Ini faedah juga. Dan kadang menjer mufrad tapi qalil. Wa ba'duhum ja'alahu syaddan. Sebagian mereka menjadikan kalau dia menjer mufrad maka dia dianggap apa? Syad. Seperti ini di syair. Amatara haitsu suhailin tali'a najman yudi'u kasyihabila mi'a. Lihat suhailin dibaca kasra. Siapa yang menjernya? Haitsu. Wa id. Kadzalika tajurul jumal al ismiyah wal fi'liyah. Dan id. Demikian pula dia menjer jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Qala ta'ala wadhkuru id kuntum qalilan fi'liyah. Wa qala ta'ala wadhkuru id antum qalilun ismiyah. Wa in yuwannu wa yunawwan. Kalau dia bertanwin yuhtamal maka mengandung kemungkinan ay tamayyazat in id an haitsu, yaitu berbeda terbedakan id dengan haitsu bi annaha qad tunawwan, kadang dia itu bertanwin seperti hina idin itu kan id, sa'ata idin itu kan id yang ditanwin. Fa innu winat fa idanu winat, kalau dia ditanwin fa yajuzu ifraduha, maka dia boleh mufrad, artinya tidak idhofah. Boleh mufrad yaitu tidak idhofah. Lakinnal idhofah takunu ma'nawiyatan, akan tapi idhofahnya tetap idhofah makna dalam maknanya. Jadi memang lafadznya tidak ada tapi idhofah ke makna. Maka tanwin adalah pengganti dari jumlah. Nah, berarti nanti ada namanya tanwin iwad. Ada namanya tanwin apa? Iwad. Tanwin pengganti dari jumlah yang hilang. Tanwin pengganti dari jumlah yang hilang. Fatakul ja'a Zaidun wa hina idin kumtu. Tanwin. Wal muradu hina ja'a Zaidun kumtu. Itu asalnya. Itu asalnya. Iya, terus. ثم قال حفظه الله ما كان كإذ من الظروف في المعنى كيوم وساعة وحين، أي أنه ظرف زمان مبهم للماضي فيعامل معاملة إذ، أي أنه يضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية. قال تعالى يوم هم بارزون، فجملتهم بارزون في محل جر بالمضاف. ومثال الجملة الفعلية قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فجملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر بالمضاف. ونحو جئت يوم جاء زيد. وأما ما كان محدودا كأسبوع وشهر وسنة فلا يعامل هذه المعاملة. عدف جوازا، أي ما كان كإذ فإضافته جائزة، وقد يجرد عن الإضافة نحو انتظرتك حينا، وقد يضاف إلى المفرد نحو انتظرتك حين الدرس. حين جاء نبذ، فجملة جاء في محل جر بالمضاف. Nah, kata beliau apa yang seperti id dari dorob dalam makna seperti yaum, sa'ah, hin, seperti in, suatu hari, suatu saat, ketika, ini mirip dengan id, yaitu annahu darbu zaman mubham lil madi, yaitu dorob zaman yang mubham untuk madi. Fayu'amalu mu'amalata id, maka dia diperlakukan seperti diperlakukan id, yaitu annahu yudafu ilal jumlah ismiyah wal fi'liyah, maksudnya diidopakan pada jumlah ismiyah dan fi'liyah, persis id. Qala ta'ala yaumahum barizun ismiyah, fajumlatuhum barizun berada dalam kedudukan jar dengan mudhaf. Contoh jumlah fi'liyah, hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, yaumu yanfa'u, maka tidak tanwin. Mudhaf nilainya jumlah fi'liyah yanfa'u. Maka jumlah yanfa'u shadiqina sidquhum itu berada dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih, kan begitu. Contoh ji'tu yauma ja'a Zaid, jumlah fi'liyah setelahnya. Wa amma makana mahdudan. Adapun kalau dorobnya mahdud, kan dorob itu kan ada mubham, ada mahdud, ya kan? Yang telah lewat bersama kita. Adapun kalau dorobnya mahdudan, ya bisa dipakai tanya kam berapa, ya kan? Kalau tadi mubham, tidak bisa ditanyakan pakai kam. Seperti usbu, syahar, sanah.
maka tidak diperlakukan seperti perlakuan ini. Jadi harus tadi yang bermakna id. Harus tadi yang bermakna apa? Id. Dari dorob-dorob yang mubham. Dari dorob-dorob yang mubham. Iya. Kata beliau adib jawazan. Ucapan idopakanlah secara boleh. Ay makana ka id. Apa yang seperti id. Fa idopatuhu jaizah. Maka idopanya itu hukumnya boleh. Wa qad yujarradu anil idopa. Kadang dia dikosongkan dari idopa. Contoh intadortu kahinan tanwin. Berarti dia tidak mudhaf. Berarti dia tidak mudhaf. Wa qad yudhafu ilal mufrad. Ini lagi. Tadi kan asalnya dia mudhaf kepada jumlah. Kadang tidak mudhaf, kadang juga mudhaf ke mufrad. Nah intadortu kahinad darsi. Iya kan? Idhofah kepada mufrad. Wa hina jaa nubid. Jumlah jaa nubid itu berada dalam kedudukan jar dengan mudhaf. Ini yang beliau katakan. Selesai dulu sampai di situ. Iya. Karena setelahnya itu ada lagi kata ibn. Iya. Masuk juga seperti id. Masuk juga seperti id. Ini kita ambil besok insyaallah. Iya. Di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Erwin, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.